Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Balai Veteriner Lampung, Laboratorium Virologi, kali ini akan mendemonstrasikan tata cara pembuatan VTM atau Viral Transport Media, di mana salah satu tupoksi kami adalah melakukan identifikasi virus, sehingga VTM sangat dibutuhkan di laboratorium. VTM merupakan bahan yang digunakan sebagai media untuk pertumbuhan virus, atau sebagai media untuk mempertahankan virus yang seideal mungkin sesuai dengan kondisi aslinya. Fungsi dari VTM sendiri adalah sebagai media untuk penyimpanan virus selama transportasi ke laboratorium. VTM bisa digunakan untuk menyimpan spesimen, baik yang berasal dari manusia maupun spesimen yang berasal dari hewan, di mana beberapa jenis spesimen yang bisa disimpan di dalam VTM, diantaranya seperti swab orofaring, swab nasofaring, swab kloaka, feses, organ, atau beberapa jenis spesimen lainnya. Beberapa media bisa digunakan untuk pembuatan VTM, diantaranya seperti Hang Balance Salt Solution atau HBSS, yang tentunya harus ditambahkan dengan BSA atau FBS, kemudian ditambahkan dengan antibiotik dan fungizon. Kita juga bisa menggunakan media tissue culture seperti Eagle Minimum Essential Medium atau atau DMM, yang tentunya juga ditambahkan dengan antibiotik dan fungizon serta FBS. Kita juga bisa menggunakan media gliserol PBS, di mana PBS dicampurkan dengan gliserol dengan perbandingan 1:1. VTM sebelum digunakan sebaiknya disimpan di minus 20 derajat Celcius. Selama transportasi spesimen ke laboratorium, spesimen sebaiknya disimpan dalam suatu wadah yang tertutup, di mana temperaturnya harus terjaga antara 0 sampai 4 derajat Celcius. Sementara di laboratorium sendiri, spesimen bisa disimpan di minus 80 derajat atau di dalam nitrogen cair. Namun jika akan dilakukan uji dalam waktu dekat, spesimen bisa disimpan di 4 derajat Celcius atau di minus 20 derajat Celcius. Pilihan antibiotik untuk pembuatan VTM, kita bisa menggunakan beberapa antibiotik, diantaranya seperti gentamicin, kemudian penstrep atau penicillin streptomycin, kemudian bisa juga kanamycin. Kemudian untuk fungizon sendiri, kita bisa menggunakan amphotericin B atau mikostatin. Nah, untuk dosis dan anjuran pemakaian bisa kita ikuti sebagai berikut. Sesuai dengan reference dari OIE, penggunaan antibiotik yang dapat digunakan dalam pembuatan VTM adalah antara lain gentamicin, dosis yang dianjurkan adalah 50 mg per mili, penicillin, dosis yang dianjurkan adalah 2000 internasional per mili, streptomycin, dosis yang dianjurkan adalah 2 mg per mili, kanamycin, dosis yang dianjurkan adalah 1000 internasional unit per mili. Sedangkan untuk fungizon, yang digunakan adalah amphotericin B, dosis yang digunakan adalah 250 mg per mili. Dan bisa juga menggunakan mikostatin, dosis yang digunakan adalah 1000 international unit per mili. Untuk penggunaan fetal bovine serum, menggunakan dosis 5%, sedangkan untuk bovine serum albumin sebanyak 0,5%. Untuk sodium bikarbonat, memakai dengan dosis 7,5%, apabila kandungan HBSS tidak ada kandungannya natrium bikarbonat ini. Bahan yang digunakan untuk pembuatan 1 liter VTM adalah Hang's Balance Solution sebanyak 100 ml, bovine serum albumin sebanyak 5 gram, gentamicin sebanyak 2 ml, amphotericin B sebanyak 10 ml. Dan yang terakhir adalah Aquades steril dengan pH 7 sampai 7,4 sebanyak 900 ml. Alat yang digunakan yaitu yang pertama adalah LaminaFlow atau biosafety cabinet. Hal ini sangat penting untuk menghindari kontaminasi. Selanjutnya, magnetic stirrer, magnetic bar, micropipette,
tip, kemudian filter ukuran 0,2 sampai 0,4 mikrometer, kemudian Venojack. Untuk Venojack ukuran VTM-nya adalah sebanyak 3 mili, sedangkan untuk CryoTube biasanya diisi dengan VTM sebanyak 1 mili. Dan yang terakhir adalah tabung Erlenmeyer. Dan berikut ini kami akan mendemonstrasikan cara pembuatan VTM dengan menggunakan Heinz Balance Solution yang sudah mengandung sodium bikarbonat. Untuk pembuatan transport media harus di dalam lamina flow untuk menghindari kontaminasi. Langkah pertama adalah mencampur aqua steril dengan Heinz Solution. Kemudian, masukkan bovine serum albumin sebanyak 5 gram. Selanjutnya, masukkan antibiotik. Di sini kita memakai gentamisin sebanyak 2 mili. Selanjutnya, masukkan fungizon sebanyak 8 mili. Setelah bahan tercampur, masukkan magnetic bar, kemudian dihomogenkan di atas magnetic stirrer. Proses homogenisasi ini berlangsung sampai bahan tercampur dengan rata. Setelah VTM tercampur rata, langkah selanjutnya adalah memasukkan VTM ke dalam tabung. Sebelum dimasukkan ke dalam tabung, dilakukan filtrasi dengan menggunakan filter ukuran 0,2. Satu tabung diisi sebanyak 3 mili. Demikian tata cara pembuatan VTM. Terima kasih.